Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sahid Hidayat yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya untuk bisa mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya dengan judul Sistem Monitoring Kunjungan Proyek pada PT Cipta Mortal Utama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Muhammad Saifuddin dengan NIM 2018 Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Baik, untuk yang pertama yaitu adanya latar belakang. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan diharapkan dapat mencetak lulusan-lulusan penerus generasi bangsa yang sanggup menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, praktis, dan aplikatif untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kemampuan serta keahlian yang mumpuni. Universitas Nusa Putra sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Sukabumi berusaha membentuk dan melatih lulusan-lulusan yang ada untuk siap terjun di dunia kerja. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan akademik yang berfokus pada kemampuan untuk mengembangkan dan menimba ilmu yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan. Kegiatan ini dapat menambah pengalaman mahasiswa khususnya di Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Nusa Putra dan memberikan wawasan mendalam terkait dunia kerja sebelum lulus dari bangku perkuliahan. Untuk slide selanjutnya itu ada tujuan dari kegiatan PKL itu sendiri. Terdapat 4 poin yang bisa saya rangkum. Yang pertama itu meningkatkan pengalaman, wawasan, ilmu, dan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Tujuan yang kedua itu untuk mendapatkan pengalaman terkait bidang teknik informatika melalui kegiatan PKL. Yang ketiga, mengetahui gambaran tentang bidang teknik informatika dan praktiknya di perusahaan. Yang keempat, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan untuk kemudian dipraktikkan di dunia kerja. Untuk manfaat PKL tersendiri yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan di Universitas Nusa Putra, melatih kreativitas, cara pikir, dan kemampuan mengambil keputusan yang akan berguna saat memasuki dunia kerja. Yang ketiga, mengenal dinamika kerja dalam kondisi sesungguhnya dalam berbagai macam unit kerja perusahaan. Yang keempat, mengetahui kekurangan dan kemampuan yang belum dikuasai dalam segala bidang sehingga dapat dikuasai saat sudah memasuki dunia kerja. Untuk masa pelaksanaan tersendiri selama melakukan kegiatan PKL itu terhitung 2 bulan sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Untuk profil perusahaan sendiri, saya melakukan PKL praktik kerja industri di perusahaan saya bekerja di PT Cipta Mortal Utama. Di sini ada profil dari perusahaan. PT Cipta Mortal Utama merupakan perusahaan nasional terbesar dan pertama yang memproduksi mortar install siap pakai atau premix mortar dengan menggunakan teknologi modern. Di sini ada lini waktu sejarah PT Cipta Mortal Utama dari tahun ke tahun memiliki perjalanan waktu yang sangat panjang, dimulai dari tahun 1996 PT Cipta Mortal Utama didirikan. Pada tahun 2004 sektor pengembangan ke sektor retail. Jadi penjualan masuk ke sektor-sektor retail seperti toko-toko material. Untuk dulunya di tahun 1996 sampai 2003 perusahaan berfokus pada proyek-proyek pembangunan besar untuk pemasok bahan premixed mortarnya ya. Untuk 2005 ekspansi pabrik di kawasan MM 2100 Cibitung dengan menambahkan kapasitas produksinya. Untuk tahun 2006 PT Cipta Mortal Utama mendapatkan sertifikat ISO 9001 sampai 2000 untuk sistem manajemen mutu. Pada tahun 2007 PT Cipta Mortal Utama mengakuisisi PT Prima Rezeki Pertiwi atau Primakon. Pada tahun 2008 mengoperasikan pabrik kedua yang terletak di kawasan industri Gresik atau KIG Surabaya. Pada tahun 2011 perolehan sertifikat ISO 9001 sampai 2008 yang merupakan pembuktian peningkatan sistem manajemen mutu. Pada tahun 2011 tahun yang sama menjadi bagian dari komunitas global Saint-Gobain Group. Pada tahun 2012 sampai 2017 mendapatkan penghargaan top brand dan di tahun
2017 pengoperasian pabrik ketiga yang terletak di kawasan industri Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2018 pengoperasian pabrik keempat yang terletak di Cikande, dan 2019 pengoperasian pabrik kelima yang terletak di Semarang, dan pada tahun yang sama 2019 memperoleh sertifikat ISO 14001 dan ISO 45001. Untuk visi dan misi dari PT Cipta Mortal Utama sendiri, yang pertama yaitu untuk visi dari PT Cipta Mortal Utama yaitu menjadi produsen mortal instan utama dan terbaik di Indonesia dengan rangkaian produk terpercaya dan digunakan sebagai solusi untuk membangun. Untuk misi dari PT Cipta Mortal Utama menjadi penyedia produk bahan bangunan terbaik dengan rangkaian produk berkualitas yang lengkap, memberi solusi terbaik bagi konsumen dengan memasarkan produk yang praktis dan bermutu, yaitu mortar instan MI Weber. Untuk lokasi perusahaan tersebut, yaitu untuk kantor pusatnya beralamatan di Menara Sentraya lantai 21 Jalan Iskandar Shah Raya nomor 1A Kebayoran Baru RT 3 RW 1 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk website bisa diakses oleh teman-teman jika ingin melihat profil dari perusahaan, proyek-proyek yang sedang berjalan di www.id.weber. Masuk ke kasus dan pembahasan selama saya melakukan praktik kerja di PT Cipta Mortal Utama. Selama praktik kerja di lapangan di PT Cipta Mortal Utama, saya mendapatkan beberapa kasus, salah satunya yaitu permasalahan dalam memonitoring kunjungan harian ke proyek yang sedang berjalan. Saat ini jadwal kunjungan ke proyek masih dilakukan secara manual, dan saat menawarkan barang, jika ingin memperlihatkan fisik atau memperlihatkan foto produk harus browsing terlebih dahulu di Google Gambar. Dari perusahaan sebenarnya sudah disediakan aplikasi untuk memonitoring pekerjaan, apakah si karyawan masuk kerja atau tidak, tapi untuk mendetail ke monitoring kunjungan proyek belum ada fasilitas menunya. Masuk ke pembahasan dari kasus tadi yang saya sebutkan, saya mencoba melakukan pengumpulan data dan analisis dari sistem yang akan dirancang untuk diajukan ke bagian TI Advotis sebagai IT penyedia dari aplikasi Sprint. Untuk tampilan menu awal saat kita masuk login ke menu Sprint itu hanya terdiri dari 3 menu. Yang pertama itu check-in. Check-in di sini untuk masuk ke proyek yang akan kita kunjungi. Yang kedua adalah tugas. Tugas itu adalah tugas yang diberikan dari perusahaan kepada kita untuk memasukkan produk apa saja yang bisa dimasukkan ke proyek yang sedang berjalan. Dan ini proyek adalah list proyek yang pernah kita daftarkan dari awal sampai akhir, dari awal sampai sekarang. Nah, di sini ada rangkaiannya. Yang pertama itu saya ingin mengajukan menu daftar kunjungan. Kenapa perlu adanya penambahan menu daftar kunjungan? Karena melihat potensi pembangunan proyek yang ada di wilayah Sukabumi Cianjur begitu banyak, mulai dari skala kecil sampai besar, sehingga apabila kita hanya mendaftarkan proyek di aplikasi Sprint, kadangkala kita lupa untuk tidak mengunjungi semua proyek yang pernah kita daftarkan sebelumnya. Maka dari itu, dengan penambahan fasilitas ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan kunjungan ke proyek dan lebih mengoptimalkan dalam update perkembangan kondisi proyek yang sedang digarap. Di sini adalah gambar rancangan tambahan daftar menu kunjungan di menu awal. Setelah kita memilih menu tersebut, maka kita akan muncul ke beberapa daftar proyek yang bisa kunjungi pada hari tersebut. Nah, ketika kita mengklik icon yang saya lingkari, akan masuk ke menu kunjungan. Misalkan hari Senin ada project A, project B, dan project C. Dan idealnya untuk kunjungan proyek itu 2 minggu sekali, sehari maksimal itu 5 kunjungan proyek. Dengan maintenance seperti ini diharapkan bisa memonitoring semua proyek yang pernah kita daftarkan di aplikasi dan kita kunjungi semuanya tanpa ada yang terlewat, dan kita juga bisa lebih memonitoring perkembangan yang terjadi di lokasi proyek.
Untuk kasus yang kedua, selain pembahasan menu daftar kunjungan proyek, saya rasa perlu adanya tambahan menu juga dalam katalog produk, di mana selama pengalaman praktek kerja lapangan, kadangkali saya kesulitan apabila berhadapan langsung dengan mandor atau owner yang awam dengan produk dari Mortal Utama. Nah, di sini adalah rancangan yang ingin saya ajukan ke TI Advantage sebagai penyedia dari aplikasi Sprint untuk bisa memasukkan menu dari katalog produk. Kadangkala pemilik proyek atau mandor yang belum pernah menggunakan produk tersebut ingin melihat seperti apa jenis fisiknya, sehingga untuk memperlihatkan gambar, kadang saya searching terlebih dahulu di Google Gambar atau searching di YouTube Mortal Utama untuk melihatkan cara pengaplikasian produk tersebut. Dengan kasus seperti ini, saya rasa kurang efektif apabila tidak dimasukkan ke dalam aplikasi Sprint. Ketika kita mengklik katalog produk, kemudian kita akan masuk ke menu dari katalog produk sendiri, yaitu yang pertama akan keluar gambar produknya. Terus di situ di bawahnya ada deskripsi produk itu digunakan untuk apa, misalnya 3MU380 digunakan untuk perkat bata ringan, MU301 digunakan untuk plesteran, MU200 digunakan untuk acian dan sebagainya kegunaannya. Terus untuk daya sebarnya satu sak itu bisa digunakan untuk berapa meter persegi, serta dilihatkan juga harganya. Di samping itu juga saya ingin ada video tutorial dan video kualitas seperti apa keunggulan Mortal Utama dari produk-produk kompetitor lain. Diharapkan dengan penambahan dari menu daftar produk akan mempermudah saya atau teman-teman yang lain dalam mempresentasikan pengenalan produk kepada konsumen seperti mandor, kontraktor, dan pemilik proyek, sehingga bisa lebih meyakinkan kepada mereka supaya menggunakan produk Mortal Utama. Karena dengan melihat langsung keuntungan yang bisa diperoleh mereka sebenarnya sangat bagus untuk proyek pembangunan mereka. Untuk kesimpulan, bisa saya simpulkan 3 poin selama melaksanakan praktek kerja di PT Cipta Mortal Utama. Yang pertama itu kegiatan praktek kerja lapangan sebagai pengalaman berharga yang bisa saya dapatkan sehingga saya bisa tahu seperti apa ilmu di bidang konstruksi. Meskipun saya berada di jurusan teknik informatika, sistem yang ingin saya tambahkan di aplikasi sebelumnya adalah menu kunjungan proyek, sehingga bisa lebih memonitoring dan lebih memaksimalkan lagi dalam kunjungan proyek. Untuk poin yang ketiga, penambahan menu daftar katalog yang berfungsi untuk memudahkan dalam presentasi di hadapan konsumen agar lebih meyakinkan untuk mereka supaya menggunakan produk dari PT Cipta Mortal Utama sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas besar-besarnya. Kritik dan saran boleh teman-teman berikan kepada saya atau dari pembimbing saya, Pak Sahid, boleh memberikan masukan dan koreksinya atas laporan praktek kerja lapangan yang saya laksanakan selama 2 bulan di PT Cipta Mortal Utama. Untuk mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.